Karena memang berbeda. Karena otaknya tolol. Anda perlu tahu, bukan ajaran Yesus. Tidak semua orang Kristen itu selamat. Iya. Aduh, saya. aduh malah ngomongin Kristen lagi. Tidak semua orang Kristen itu bisa selamat. Karena banyak. Buat apa kalau tidak semua orang Kristen, tidak semua orang Kristen selamat, buat apa Yesus nebus dosa di tiang salib? Sia-sia. Iya. Halo. Siang. Oh, ini Mbak yang Harmon tadi. Ya, siang. Selamat siang. Iya, Kak, gimana tadi ya? Iya. Tadi sampai mana tadi pembicaraannya? Lupa. Sampai mana tadi ya? Oh ya, Kak, mau tanya, ini beneran Kak? Kalau orang nggak mau sholat tuh dibunuh. Orang nggak mau sholat dibunuh kalau pakai hukum syariah. Pemerintah harus membunuh orang yang nggak sholat. Nah, Pemerintah. Atau di penjara sampai dia tobat. Stop. Kalau orang itu tidak sholat, Ya. dipanggil, disuruh sholat. Tetap Oke. nggak mau sholat. Saya tanggapi video itu. Bentar ya. Orang yang tidak sholat dibunuh. Satu catatan, kita ini bernegara, yaitu dengan memakai hukum negara. Kalaunya hukum negara menerapkan bahwa tidak sholat harus dibunuh, maka berarti negara tersebut memakai hukum syariah Islam namanya. Itu hukum di syariah Islam. Orang yang tidak sholat itu lebih baik dia dibunuh gitu. Oke? Tapi kalau di Indonesia, maka Al-Quran mengatakan ya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian semua. Kan kayak gitu. Maka ketika pemerintah kita memakai hukum KUHP dan tidak ada menerapkan masalah hukum tidak sholat harus dibunuh, maka kita harus wajib ikut KUHP gitu. Bukan ikut syariah Islam. Karena apa? Di Indonesia itu beragam. Hukum syariah itu bisa diterapkan kalau semua dari penduduk negara tersebut dia itu beragama Islam gitu. Nah gitu. Oke, paham? Jadi nggak bisa diterapkan di Indonesia. Itu hukum di syariah Islam gitu, Mbak. Jelas? Biar kamu paham. Sekarang saya mau tanya sama kamu nih, ya. Tadi saya masih ingat pertanyaan saya. Di mana Yesus menyuruh jadi Kristen? Silakan dibuka mic-nya. Mic-nya. Mic-nya, Mbak. Dibuka dulu. Macet kan, Mute itu. Mic-nya dibuka dulu. Saya mau bertanya, di mana Yesus menyuruh jadi Kristen? ayatnya ya. Ayatnya. Mana kata Yesus? Jadilah Kristen. Mana? Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Itu kan Yesus di situ itu berpesan. adalah pengikut Kristus kan. Jadi setiap orang yang menjadi murid Yesus itu adalah Kristen. Yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Kristen. Matius 28 nomor 19 itu Yesus menyuruh menjadi muridnya, bukan menjadi penyembah, bukan menjadi penyembahnya. Dia menyuruh muridnya untuk menjadikan orang menjadi pengikutnya gitu kan. Iya, menjadi pengikut. Berarti menjadi Kristen. Pengikut, Mbak, bukan penyembah. Bedakan. Pengikut Yesus itu tidak ada menyembah Yesus. Kalaunya penyembah Yesus, Kristen ini ya beda dengan pengikut. Bedakan pengikut dan penyembah. Di situ Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Bukan jadikanlah semua bangsa penyembahku. Nggak ada kayak gitu. Makanya saya bilang, di mana Yesus menyuruh jadi Kristen? Nggak ada murid nyembah guru, Mbak. Nggak ada. Kalau Kristen kan penyembah Yesus. Nah, maka dari itu saya minta, di mana Yesus mengatakan jadilah kamu Kristen? Kristen itu bukan sekedar mengikuti Yesus, ya.
bukan sekedar mengikuti, tapi juga menyembah gitu. Orang-orang yang betul-betul mengikuti Yesus Kalau itu seperti tidak itu, menyembah Yesus. berarti kan kita harus membahas tentang ketuhanan ya di dalam konsep Kristen itu. Jadi itu harus dibahas dari Kejadian sampai Wahyu, Kak. Jadi konsep ketuhanan, kenapa sampai kita bisa mengikuti Yesus Saya dan udah tamat. menyembah Dia? Ini udah tamat saya, Mbak. Udah Iya, saya makan tahu. kitab Tapi Anda kan, nih. tapi kan mungkin pemahaman kakak kan berbeda dengan umat Kristen gitu. Jadi Loh, saya sebenarnya menjabarkan apa yang tertulis di kitab Anda gitu. Saya coba buka di kitab Anda. Kata Yesus, Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Kan kayak gitu. usai kecam. Loh, pasti ikut mau konsep aja nggak sama. Ya konsepnya nggak sama, betul itu. Iya, memang konsepnya nggak sama. Perlu Anda catat, ya perlu Anda catat. Satu, Yesus tidak kenal Kristen. Yang kedua, Yesus tidak menyuruh jadi Kristen. Yang ketiga, Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan, apalagi Tritunggal. Kristen kan disebutkan bahwa itu pengikut Kristus gitu kan. Jadi setiap orang yang Tuhan kan Tuhan bilang jadikan semua bangsa muridku itu kan, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Tapi kan murid Yesus, murid Yesus tuh ada nggak murid Yesus setiap hari menyembah Yesus? Kan enggak. Ya kan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah itu menjelma menjadi manusia gitu untuk menyelamatkan. Di mana Yesus berkata aku adalah Allah di mana? Iya memang dia kan memang tidak bilang, dia bilang gini, aku dan Bapa adalah satu, dan barang siapa dia melihat Jangan ada. Melihat Bapa, dia melihat aku, Kak. Ya itu menunjukkan bahwa Allah itu menyatakan dirinya sebagai salah Yesus gitu. Nggak ada Yesus menyatakan dirinya aku adalah Allah, nggak ada. Terus kalau Anda memakai Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Anda itu menganggap satu pribadi, maka murid-muridnya pun harus Anda sembah. Sesuai Yohanes 17 nomor 11. Murid-murid Yesus tuh harus kau sembah juga berarti, karena muridnya satu dengan Bapa. Ya kan beda kan, Yesus Allah itu sendiri, Kak. Jadi dia kan adalah firman pada mulanya. Di mana kalau Anda memaksa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, di mana dalilnya? Tunjukkan sama saya. Aku adalah Allah, kata Yesus. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah ajaran pagan pula di bawahnya. Nah, berarti kan kakak kan ini di sini berarti ngebahasnya pada mulanya adalah Allah bersama-sama. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Itu bukan ajaran Yesus. Sekarang memang berbeda. Karena otaknya tolol. Anda perlu tahu, bukan ajaran Yesus. Tidak semua orang Kristen itu selamat. Iya. Aduh, malah ngomongin Kristen lagi. Tidak semua orang Kristen itu bisa selamat. Karena banyak. Buat apa kalau tidak semua orang Kristen, tidak semua orang Kristen selamat, buat apa Yesus nebus dosa di tiang salib? Sia-sia. Iya. Sia-sia dong. Bukan, Kak. Gini loh. Yesus itu menebus kita di kayu salib itu maksudnya gini, Kak. Dia itu sebagai bukan semua orang, hanya miliknya. Hanya yang dikatakan. Aduh, aja bingung aku jadinya. Kalau bukan domba. Ya makanya. Karena apa? Pengajaran Yesus. Itu orang Israel kan. Ya gini ya. Saya kasih tahu sama kamu. Yesus dengan ajaran Kristen itu berbalik 180 derajat antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen gitu ya. Antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen itu keterbalikannya. Kalau Anda mengaku pengikut Yesus, Anda makan babi tidak? Berbabi itu nggak mungkin selamat karena nggak percaya. Ya aku tuh dengerin aja sih. Udah aku turun dulu ah. Ya turun aja dulu lah ya.
yang